Ketika Indonesia nanti lolos ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert, otomatis yang akan dipuja-puja, yang akan diberi apresiasi adalah ketumnya. Meskipun Patrick Kluivert adalah mantan pesepak bola ternama dunia. Lagi SD nggak akan balik, I guarantee you, nggak akan balik. Gue bilang tidak akan balik. Selama ada Erick Thohir nggak akan balik. Tanding dus bangun kau bangun. Vietnam sama Thailand itu baru juga pelatihnya. Lolos Piala Asia. Lolos mereka Piala Asia. Jadi nggak usah bawa-bawa baru 8 bulan, Bung. Ya. Sejarah baru dicetak pelatih sepak bola timnas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan ini menorehkan prestasi dengan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Asia di 3 kelompok umur yang berbeda. Jadi sekarang mari kita lihat kondisi terbaru. Timnas senior asuhan Patrick Kluivert tampil tidak meyakinkan. Timnas U23 di bawah Gerald Vandenberg malah gagal lolos ke Piala Asia. Apa? Halo Sobat Gol TV yang ada di Nusantara, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan segala macam apapun yang menghalangi segala usaha yang Anda kerjakan. Oke Sobat Gol TV Nusantara, kali ini Gol TV akan mereview atau mereaction video tentang apabila Indonesia lolos ke Piala Dunia. Berkat siapa Indonesia lolos ke Piala Dunia? Apakah berkat jasanya Bapak Ketum, Bapak Erick Thohir, atau pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert? Dan juga ada video terkait rumor tentang penyebab Sinteyong dipecat, dan juga ulasan terkait pelatih Vandenberg, pelatih U23 yang gagal membawa timnas Indonesia ke Piala Asia U23. Oke Sobat Gol TV yang ada di Nusantara, kita langsung aja ke videonya. Siapkan kopi, siapkan rokok, kita langsung gaskan. Let's go. Jika Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert, wah ini sih kehebatan ketumnya nih. Pelatihnya mah ecek-ecek, itulah yang dituju. Ini jejak rekam itu memang sadis. Ternyata Erick Thohir sering menggelar rapat rahasia bareng para pengamat langganannya TV One. 2 kali gue meeting sama Erick Thohir dengan grup kecil, kemarin cuma berlima. Jadi kayak warung kopi, kita ngobrol di sini aja. Ada Toel juga di grup 5 itu. Ada. Toel kan selalu minta STY dievaluasi. Ingat yang sempat viral? Para pengamat itu dikumpulkan di Hotel Mandarin sebelum kabar pemecatan Sinteyong meledak. Bahkan Bung Tio Nugroho menyebut ciri-cirinya botak, dan bisa jadi di balik layar ada sosok Erick Thohir sendiri. Dari situ makin terlihat bahwa memang ada skenario besar untuk menyingkirkan Sinteyong. Bahkan lebih parah, Erick Thohir sudah lebih dulu menyodorkan nama pelatih Belanda ke Coach Justin. Disitulah Erick Thohir diskusi sama gue. Gimana kalau kita datengin pelatih Belanda? Oh, gue dukung. Tidak salah dugaan netizen bahwa Erick Thohir dari awal memang tidak suka dengan Sinteyong. Ditambah lagi pengakuan Coach Justin berikut ini. Apakah PSSI bersedia kembali memanggil Coach Sinteyong untuk melatih timnas Indonesia lagi? SD nggak akan balik, I guarantee you, nggak akan balik. Gue bilang tidak akan balik. Selama ada Erick Thohir nggak akan balik. Sebenarnya keputusan ada di tangan Erick Thohir. Arab Saudi bisa memanggil kembali pelatih yang sebelumnya. Mengapa Indonesia tidak bisa? Ketika Roberto Mancini dipecat, penggantinya justru mantan pelatih yang sebelumnya juga sudah mereka pecat. Itu menunjukkan mereka masih tahu menghargai jasa. Nah, kalau benar Sinteyong tidak akan pernah balik selama Erick Thohir masih duduk di kursi ketua PSSI, apa artinya? Jelas satu hal, Erick Thohir memang tidak pernah suka dengan Sinteyong. Yang saya kaget, kenapa tiba-tiba Patrick Kluivert, kayak tidak ada calon yang lain. Saya bilang, Bang, lu terlalu berani. Jawaban Pak Erick waktu itu apa? Ini risiko, Andre. ketika Indonesia nanti lolos ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert, otomatis yang akan dipuja-puja, yang akan diberi apresiasi adalah ketum
ketumnya. Meskipun Patrick Kluivert adalah mantan pesepak bola ternama dunia, tapi reputasi Patrick Kluivert sebagai pelatih jauh di bawah Star. Atau istilahnya orang akan berpikir, jika Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Patrick Kluivert, wah ini sih kehebatan ketumnya nih, pelatihnya mah ecek-ecek, itulah yang dituju. Ini mungkin bisa sedikit mengancam kalau Sintayong lebih terkenal daripada ketumnya. Nggak bisa nih, masa saya udah kerja keras kok dia yang dikenal, dia yang puja-puja. Maka wajar banyak masyarakat, banyak pendapat di media sosial, kenapa Sintayong ini dipecat dulu ya, karena memang takut menyaingi ketenaran dari ketumnya. Apalagi kita tahu lah ya, Sintayong itu bukanlah rekrutan dari ketum saat ini, tapi rekrutan dari ketum yang dulu. Jadi kalau misalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Sintayong, yang akan dikenal atau dilihat bukan ketumnya tapi Sintayongnya. Faktanya memang Sintayong lah yang membawa timnas Korea Selatan ke perempat final Piala Dunia. Jadi ketika Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Sintayong, yang akan dipuji adalah kehebatan taktik dari Sintayong, bukan kehebatan dari federasi atau ketumnya. Pertanyaannya, mengapa Erick Thohir berani berjudi di saat genting? Saat mimpi besar fans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sedang dipertaruhkan. Tidak salah dugaan netizen bahwa Erick Thohir dari dulu memang mencoba menyingkirkan Sintayong. Coba kita lihat jejaknya. Sebelum kontraknya diperpanjang, Sintayong diberi target yang nyaris mustahil. Target ini sebenarnya 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Habis itu SCI bilang 4 besar. Gue sampai begini, 4 besar. Kenapa mustahil? Di Piala Asia 2023 itu kan merupakan pertama kalinya lagi Indonesia tampil di Piala Asia setelah 2007. Di sisi lain, dari 2007 sampai 2023 Indonesia tuh nggak ada peningkatan, gitu-gitu aja. Kok bisa Erick ngasih target lolos ke 16 besar? Pulang dengan hasil nggak malu-maluin aja, udah lumayan banget. Ya udah, gue bilang kalau SCI percaya ya kita dukung. Ya. Dan dia buktikan loh. Ya. Sejarah baru dicetak pelatih sepak bola timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini menorehkan prestasi dengan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos ke ajang Piala Asia di 3 kelompok umur yang berbeda. Jadi bukan hanya satu saja, dan pastinya ini sangat membanggakan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Target ini seharusnya untuk 5 tahun ke depan, tapi dipaksa jadi instan. Semua orang tahu itu jebakan. Tapi apa yang terjadi? Shin berhasil. Target yang dianggap tak mungkin justru berhasil dicapai. Alasan memecat pun buyar. Kepada yang terhormat Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga jajaran PSSI, saya beserta banyak sekali fans timnas Indonesia, kami memohon agar kontrak Sintayong diperpanjang tanpa harus menunggu di bulan April. Alasan memecat pun buyar. Namun, Erick Thohir tidak berhenti di situ. Jebakan berikutnya ada di Piala AFF. Sintayong dipaksa menurunkan skuad U23 dengan alasan regenerasi. Awalnya cuma dibilang untuk pengalaman, tapi ketika gagal juara, target tiba-tiba diubah jadi harus juara. Sungguh standar ganda yang menyedihkan. Lucunya, publik justru tidak terpengaruh. Fans timnas kompak. Piala AFF hanyalah piala ciki. Yang terpenting adalah tiket menuju Piala Dunia. Tapi, ternak Erick Thohir dikerahkan untuk menebar propaganda. Mereka berkoar di media, mencoba meyakinkan publik bahwa AFF itu penting, AFF itu harga diri. Ironisnya, ketika timnas U23 dengan pelatih baru gagal total di AFF, orang-orang yang dulu teriak AFF itu segalanya, tiba-tiba lenyap, hilang ditelan bumi, pura-pura tidak pernah bicara begitu. Dan disinilah drama makin aneh. Setelah gagal memecat Sintayong lewat AFF, tiba-tiba muncul kabar panas. Sejumlah pengamat dikumpulkan di Hotel Mandarin. Seperti ada pertemuan rahasia, seakan sedang membicarakan skenario pelatih baru. Tak lama, tagar STY out mendadak viral di media sosial. Lalu muncul buzzer receh, buzzer 700 perak, yang serentak menyuarakan narasi sama. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan mereka? Apakah ini murni opini publik, atau ada komando yang sengaja dikeluarkan? Dan makin janggal lagi, ketika Sintayong masih melatih, para pundit itu seperti punya energi tanpa batas untuk menyerangnya. Mereka terus mempersoalkan strategi, pilihan pemain, bahkan sampai hal-hal kecil. Tapi anehnya, mereka tidak pernah berani mengkritik Erick Thohir.
Erik seolah kebal kritik, seakan ada tembok tak kasat mata yang melindunginya. Sekarang, mari kita lihat kondisi terbaru. Timnas senior asuhan Patrick Kluivert tampil tidak meyakinkan. Timnas U23 di bawah Gerald Vandenberg malah gagal lolos ke Piala Asia. Apa reaksi para pengamat itu? Pengamat kacamata membela Gerard Vandenberg yang gagal membawa Indonesia ke Piala Asia U23. Nggak benar logika argumen sepak bolanya membandingkan yang lalu dengan yang sekarang. Waktu persiapan juga terlalu mepet dan kualitas pemain juga nggak sedahsyat dulu zamannya SBY. Gerard Vandenberg baru menginjakan kaki di Indonesia sejak Januari lah. Itu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, 8 bulan. Dengan pede dan bangga dia menjelaskan dengan video yang panjang. Berdasarkan data katanya, tidak adil membandingkan Gerard Vandenberg yang baru 8 bulan menangani Timnas U23 dibandingkan dengan Sintayong yang menangani Timnas U23 selama 3 tahun baru lolos Piala Asia. Iya, kalau pendapatku pengamat kacamata ini kehabisan alasan. Dia kehabisan alasan dan tidak punya alasan lain, sehingga alasannya adalah Gerard Vandenberg baru 8 bulan. Nah, aku akan bantah data si pengamat kacamata ini dengan data juga. Kim Sang-sik, dia melatih timnas senior Vietnam, tapi juga melatih timnas U23 Vietnam. Jadi waktu dia sama waktu Vandenberg menangani timnas U23 sama. Debutnya sama Vandenberg sama-sama di Piala AFF U23. Tapi Kim Sang-sik juara, Vandenberg gagal. Di kualifikasi Piala Asia, Kim Sang-sik lolos Vietnam Piala Asia. Lolos Vietnam, lolos. Sama-sama baru 8 bulan, tapi Vandenberg gagal. Mau yang lebih jelas lagi datanya? Pelatih U23 Tawacai Damron Rakul baru 2,5 bulan melatih Thailand U23. 2,5 bulan lolos ke Thailand ke Piala Asia. Lolos. Jadi kalau ada pengamat kacamata bilang Vandenberg 8 bulan nggak layak dibanding-banding, dus, bangun kau bangun. Vietnam sama Thailand itu baru juga pelatihnya lolos Piala Asia, lolos mereka Piala Asia. Jadi nggak usah bawa-bawa baru 8 bulan, Bung. Itulah dia cuplikan videonya Sobat Gold TV. Gimana menurut pendapatmu saudara semua? Berikan komentar-komentar yang positif untuk kemajuan timnas Indonesia. Banyak sekali yang menyalahkan ketum, penyebabnya adalah ketum Bapak Erick Thohir. Tapi kita serahkan semua kepada pelatih yang sekarang dan juga tim yang sekarang lagi akan menuju ke round 4. Semoga apa yang sudah diusahakan sampai dengan detik ini bisa tercapai. Oke Sobat Garuda, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye. I'm immortal.